Nah, tapi emangnya salahnya di mana dengan value investing? Ini gue pengen gali, maksudnya gue kan... Value sendiri nggak ada salahnya, value is really nice. Cuman gue nggak sukanya orang yang cuman kira bahwa itu adalah segalanya gitu. Mereka yang dengan ilmu yang sangat sedikit kira value investing tuh, gini, investing kan spektrumnya sangat wide dan sangat luas ya. Mereka cuman kira hanya satu ilmu yang bisa cater semuanya gitu. Itu yang gue kurang suka. Jadi, dan sebenarnya cara pengajarannya gitu. Emang apa yang salah dan apa yang menurut lu sebenarnya dilakukan dan harusnya seperti apa gitu value investing yang benar? Gini, value investing, gue kasih contoh, kalau lu value investing tapi yang lu benar-benar praktekin 100% terus lu ngajarin orang 100% itu gue oke. Cuman problem gue dengan yang disebut beliau tadi, ya, dia itu cara mainnya menurut gue, ya quote-unquote jorok gitu. Yang diajarin adalah, oh kita investasi, kita tidur, kita price to earning ratio, price to book value, terus kita beli saham yang Mercy harga baja itu kan cara main dia. Tapi buktinya di beberapa saham, dia tidak seperti itu. Ya, ya gue kasih contoh lah. Ini mungkin lu bisa blur ya. Blur itu. Oke. Blur ya nanti ya. Nanti itu dia bilang kan ini tidur kan. Dan dia waktu itu terbang ke 380. Terus habis itu terbang lagi ke atas. Nah dia bilangnya adalah ini dia tahan terus kan. Tapi nyatanya dia buangin barang di 380. Blur juga sekuritasnya. Itu dia buangin terus, gue tahu barangnya. Jadi apa yang dia ngomongin di publik dan kelakuan dia itu berbeda gitu. Dan actually gue tahu siapa yang beliin barang dia waktu dia buang di 380 itu. Oke. Nah, tapi kan gini bro, maksudnya banyak lah orang-orang yang kaya ya, yang triliuner gitu. Yeah. Gue yakin lu juga tahu banyak banget orang-orang yang super tajir, super kaya. Mereka emang ini gue nggak bilang Pak LKH ya, tapi mungkin orang lain gitu. Misalnya mereka tuh bisanya memberikan citra seperti sesuatu, tapi di belakang layar emang mereka berbeda ada kungfunya. Tapi itu gue nggak suka dengan warga Indonesia karena mereka pikir bahwa apa yang ditontonkan di depan itu 100% kebenaran gitu loh. Nah tapi kan apa yang gue lihat ya, mayoritas orang-orang yang super kaya itu punya kungfu-kungfu seperti itu juga. Semuanya. Mungkin lu pun juga punya gitu. Semuanya punya kungfu seperti itu. Yang lu sendiri pun mungkin nggak prefer untuk orang lain bongkar gitu kan, sebenarnya gitu kan. Yeah. Nah, kalau misalnya lu sendiri nggak mau orang lain bongkar seperti itu, kayak menurut lu it's okay gitu, kayak do you think it's fine kalau? Oh, kalau gua orangnya apa adanya bro. Kalau misalnya gua ngerasa orang itu munafik, gua kan ngomong orang itu munafik gitu. Kalau gua nggak suka orang yang apa namanya ngomong A di depan tapi kelakuannya B, kelakuannya ngomong B kelakuannya C, itu menurut gua nggak fair aja dan kasihan orang yang dibodoh-bodohi gitu menurut gua. Kasihan orang yang dibodoh-bodohi. Jadi bukan masalah value investingnya lah. Bukan tapi masalah, gua nggak ada masalah. I'm a value investor myself gitu. Iya. Gua ada value investor. Oke, tapi buat ini deh bro, soalnya kan gue kebetulan kan juga ini kan yang dengerin teman kita Andri Hakim lah gitu. Emang cara value investingnya itu berbeda dengan apa yang dipahamin sama kebanyakan orang punya value investing gitu kan. Nah cuman yang gue pengen tanya sama lu ya, supaya teman-teman dapat tips nih. Cara investasi di saham Indonesia yang benar tuh kayak gimana? Oke, yang pertama itu paling sederhana itu menurut gue value investing itu salah satu yang baik ya. Tapi kalau menurut gue gini, harus bisa lihat secara holistik. Jadi kita nggak bisa cuma lihat laporan keuangan terus kita bisa konklusin bahwa sahamnya bagus. Ini mungkin pelajaran juga buat teman-teman yang mau belajar cara analisa saham secara holistik ya. Satu yang pertama yang gue suka lihat di Indonesia itu paling penting. Gue udah cari semua ilmu, tapi yang paling penting itu manajemen sebenarnya. Cuman gue paham nggak semua orang punya aksesnya ke manajemen. Kayak gue begitu gue berinvestasi di emiten, gue bisa ketemu dulu dengan emitennya. Gue pelajari bisnisnya, gue tahu detail dari mulut ownernya sendiri. Cuman nggak semua orang bisa ketemu bos dari emiten seperti itu, karena gue punya akses dan gue punya capitalnya. Nah, gimana caranya untuk teman-teman yang tidak punya akses seperti itu? Jawabannya bisa, bro. Jadi, saham itu kan kalau misalnya setiap kali RUPS, itu biasanya ada macam-macam. Itu bisa kadang ada rekamannya, kadang ada transkripnya. Nah, itu kalian bisa cari sebenarnya. Jadi, how to lihat manajemen bagus tanpa ketemu. Soalnya gini, banyak bilang, oh lu begitu karena lu punya akses. Tapi sebelumnya kan gue nggak punya akses seperti ini. Gue jadi kaya dulu dari situ, baru gue bisa punya akses kan. Benar. Nah, kalian tuh kurang pintar, jadi caranya sederhana. Misalnya lu lihat transkrip tahun 2019, gitu. Terus lu lihat apa yang terjadi di bisnisnya secara real. Nah, di situ kayak kaca tuh, lu bisa ngelihat nanti. Apakah yang diomongin di transkrip itu dijadiin kenyataan? Nah, that's how you value management. Ini nggak ada yang ngajarin di Indonesia. Benar. Karena nggak ada yang paham. Karena nggak ada yang paham. Ya, ini gue ulang sekali lagi, soalnya nih mungkin tadi teman-teman banyak yang nggak nangkap. Jadi maksudnya Bro Tim nih, kita sebenarnya punya kayak, kita bisa lihat ke masa lalu. Kayak sejarah.
Kita belajar sejarah. Benar. Dan apakah yang ngomongin sama manajemen di RUPS di masa sejarah itu benar menjadi realita gitu kan? Di laporan keuangannya, di bisnisnya. Lu bisa lihat dari sana gitu. Sehingga kalau misalnya kita baca RUPS sekarang, kita bisa memvalue seberapa akuratnya ini bakal terjadi. Lu ngomong doang apa beneran sih gitu? Oke. Intinya gitu. Masuk akal. That's how you value management. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman retail, kalau misalnya mereka memilih untuk beli saham ya, yang lu sarankan adalah manajemen itu yang lebih penting di atas dari value investing lah, itu dulu gitu ya? Iya, manajemen. Karena it's all about the owner kan. Gini, lu punya emiten. Biasa emiten tuh selalu gandeng bisa sama bandar, ya kan? Bandarnya ada beberapa di Indonesia, 3-4 yang beneran besar ya, bukan yang lu sebut tadi. Iya. Yang beneran besar. Nah itu mereka kan bermain di sana kan. Ada keuntungan buat masing-masing pihak. Nah, kalau owner yang nggak ada kepentingan untuk naikin sahamnya, gue kasih tau di sini sahamnya nggak bakal naik. Lu sampai mati pun lu cari pair yang kecil, lu jadi bego gitu. Ya, manajemen kalau dia ada kepentingan untuk naikin barang ya baru dia akan naik, that's it. Sesimpel itu. Indonesia ya. Gua nggak ngomong US ya, Indonesia. Benar. Iya. Nah, terus kalau misalnya dengan Pak LKH sendiri ya, yang lu nggak setuju itu apanya? Bahwa dia against kriptonya atau? Oh, menjelekkan. Sebenarnya makanya banyak kayak orang sama juga nggak suka sama dia yang besar ya. Karena itu tadi, satu, dia bilang kripto kan juga jelek dan segala macam, padahal lu nggak ngerti. Dua, orang yang jualan seminar dihina. Kan maksud gue gini, gue nggak pernah, misalnya lu buat seminar nih ya, lu sempat bikin juga kan, misalnya, workshop, pelatihan. Tapi kalau itu emang bring impact ke orang-orang yang bayar ke lu, apa salahnya di situ gitu. Tapi dia menyangkut, seolah-olah semua orang yang jualan seperti itu tuh nggak ada kredibilitasnya. Itu gue sangat tidak setuju. Karena gue pun misalnya kalau gue ikut kelas lu pasti punya, misalnya lu bikin kelas real estate gitu. Lu jauh lebih ngerti tentang properti dibanding gue akan bayar kelas lu gitu. Untuk dapetin informasi dan menurut gue nggak ada salahnya di sana gitu. Iya. Ya kalau misalnya di sana gue sepakat lah. Gue sepakat maksudnya, as long as kita mendapatkan value yang lebih tinggi daripada apa yang kita bayar, ya why not sebenarnya. Betul. Jadi bukan tapi dari kriptonya juga ya, bahwa dia juga ngasih dengan kripto. Iya, karena menurut gua kalau nggak ngerti tentang sebuah aset ya, at least nggak usah dikomentarin asetnya. Ya. Tapi kan banyak orang juga kayak gitu bro, misalnya kayak bukan cuma Pak LKH doang, tapi Warren Buffett juga nggak setuju. Abis itu mungkin kayak yang lu dulu sempat podcast, Pak Sandi juga nggak setuju sama kripto. Abis Gini, itu nggak balik kan bang, ada di luar ada kungfunya. Buffett kita nggak pernah really know apakah dia punya exposure atau enggak. Karena dari exposure dia di Bank of America dan di New Bank of America tuh pegang MicroStrategy juga besar sekali kan. Jadi dia tuh punya exposure dia punya indirect exposure yang sangat-sangat besar sebenarnya. Oke, interesting. Nggak tahu kan kungfunya kan. Interesting. Oke, terus ini nih bro, yang lagi heboh juga, sekte Ultinolan. Apa tuh bro, sekte Ultinolan? Itu jadi kemarin gue bikin acara kan. Jadi gue bikin acara dan gue konsepin acara itu emang 8.000 orang. Emang tujuannya bikin acara itu dengan satu tujuan, buat viral. Itu udah gue konsepin semua, dari cara masuk mobilnya, dari gate berapa, itu semua udah di planning secara sangat-sangat detail lah. Tapi itu acaranya memang gue bikin untuk spread awareness tentang kripto. Memang itu didesain untuk bikin kontroversial. Jadi style tuh gue pakai style kalau nonton film Dune. Nah, tapi kan gue pikir kalau gue pakai yang bener-bener profesional, nggak akan jadi lucu. Gue pikir gue pakai kostum yang bener-bener yang kayak buat anak teater, lu tau gak sih? Tahu. Jadi itu yang gue bawa gitu, dengan sepatu kuning yang kuningnya sama kayak mobil gue. Jadi itu emang udah gue pikirin dari awal. Orang bakal videoin, bakal viral ini gitu. Menarik. Terus gimana lo perasaannya? Udah mempunyai berapa sekte lo? Sebenarnya kalau orang bilang seperti sekte, ya enggak lah. Gue nggak ada yang gue bikin sekte. Tapi kenapa orang kan misalnya ngikutin gue sampai orang banyak bilang fanatik kan? Karena ya gue beri uang ke hidupnya, sederhana. Orang yang beneran ngikutin borong Bitcoin gue sekarang cuannya udah besar sekali bro. Dan itu maksudnya itu bukan cuma orang-orang ini ya, bukan cuma orang-orang. Itu juga dikatakan kan karena orang Indonesia suka seperti itu kan, kata-katanya fisik kan. Karena acaranya emang gratis gitu. Oh, acaranya gratis, oke. Acaranya gratis. Orang bilang, oh member dia, saya banyak dikatain fisik lah segala macam. Karena itu acara gratis. Gue nggak tahu actually di situ yang datang tuh siapa. Bisa aja tuh memang tukang parkir yang datang dan itu acara gratis soalnya gitu. Tapi kalau misalnya datang ke acara yang memang di komunitas gue, waktu gue buat di Bali itu semuanya naik Alphard. Iyalah, misalnya barrier to entry untuk belinya aja kan mahal gitu loh. Dan orang-orang dalam juga banyak sekali orang-orang, maksudnya ya bukan orang sembarangan lah gitu yang belajar di dalam. Jadi yang gue bikin ke orang adalah gue bring value dalam format tadi. Gue bisa, kalau misalnya relationship ya jangan nanya gue selalu bilang. Kalau yang lain, kehidupan, anak gue juga belum punya gitu, nggak bisa nanya gue. Tapi kalau uang ya gue tahu sedikit lah on how to make money gitu. Iya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami.
Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.